Ini tadi katanya bahas mengenai Al-Baqarah ayat 65 sama hadis Majah ya. Ibnu Majah Betul. 4010 ya. Bisa dibuka nggak Al-Baqarah ayat 65-nya? Soalnya saya tertarik banget ini dari Pak Fahmi ada di sini soalnya. Udah tampilin belum? Ada Pak Fahmi di sini. Kan dikatakan di Al-Baqarah ayat 65 tadi bahwa dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Pertanyaannya begini Pak Fahmi, apakah kalian melakukan hari Sabat? Pak Fahmi? Ayo. Saya menyembah hari Sabat. Pada hari Sabat. Mana? Fahmi, King. Saya mau minta jawaban dari Pak Fahmi. Satu aja biar nggak keroyokan. Iya. Iya, itu tadi kan maunya si Ferguson itu ini enggak minta Ferguson, saya minta kamu Pak jawab saja. Apakah Muslim melakukan ibadah di hari Sabat? Ya udahlah, kalau kamu ngomong itu dulu. Nanti kalau sudah ada bebas nanti saya ngomong. Apakah Muslim melakukan ibadah di hari Sabat, Pak? Kingpin. Kingpin. Iya, kalau kamu tanya, baru saya ngomong beberapa kata, itu dibilang bagaimana, gini loh, jadi apa? Maksudnya gini loh, kalaupun kalian nggak setuju atau menilai jawaban saya itu nggak nyambung atau gimana, itu kan seenggaknya itu hormati gitu. Itu yang saya juga sudah tulah. Baru. Ya, saya hormati. Jadi menurut ayat ini, ya. Jadi menurut ayat ini kan dikatakan begini, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Pertanyaannya, apakah Muslim melakukan ibadah di hari Sabat? Hari Sabat itu apa ya? Siapa ini yang ngomong? Julius, cek jangan dulu Julius. Ini interaktif antara Yohana dan Kingpin aja. Ya, Kingpin. Gimana Pak Kingpin? Jadi apakah Muslim melakukan prosesi itu yang sabat? Saya bilang tidak. Tapi gini, kalau dibilang itu bagaimana itu kita itu memilih suatu hari khusus lah gitu kan untuk fokusnya tuh ibadah, sebenarnya itu ada gitu. Itu ada saat tertentu yang misalnya kan pada saat sujud terakhir itu kan kita dalam terakhir itu kita itu bisa meminta, bisa berdoa lah gitu kan. Ada lagi misalnya kenapa dipilihnya tuh hari Jumat ya, itu karena yang Rasulullah lakukan gitu kan. Sholat Jumat ya gitu kan. Ada lagi misalnya kenapa ada hari-hari, ada saat-saat tertentu gitu. Nah pengertiannya kenapa waktu untuk di zaman sebelumnya Islam itu Sabat gitu kan, mungkin Sabat itu hari Sabtu atau apa saya juga nggak tahu ya, itu dipilih ya karena memang risalahnya atau syariatnya waktu itu memang di hari itu, di hari Sabat itu gitu. Tapi intinya itu sebenarnya bukan di harinya, tapi apa yang dicontohkan sama utusannya, rasulnya. Gitu. Oke, terima kasih atas jawaban Pak Kingpin ya. Tetapi begini Pak, apakah Bapak setuju apa yang dikatakan oleh Allah itu pasti ketetapan? Setuju Pak? Apa yang dikatakan oleh Allah adalah ketetapan dalam hal? Betul. Bapak setuju? Dalam hal apa? Bapak setuju setiap perkataan Allah itu adalah ketetapan? Setuju? Ya. Dalam hal apa dulu? Kalau memang misalnya kan ada ayat yang menyuruh. Hal gitu, apapun Pak, hal apapun. Sebab ini sang penguasa kan yang berbicara. Bapak setuju? Setuju. Iya, makanya saya tanya dulu gitu. Kalau dibilang yang kemudian Bapak setuju bahwa firman Allah itu tidak pernah berubah-ubah, Pak? Firman Allah tidak berubah-ubah, maksudnya dari Quran gitu. Ya, ketetapannya tidak pernah berubah dan ketetapannya tidak pernah tidak sesuai dari awal hingga akhirnya, Pak. Bapak setuju? Oh, saya paham. Jadi maksudnya gini. Jadi
kenapa tuh Muslim itu nggak melakukan yang prosesi Sabat gitu ya, maksudnya gitu. Saya belum ke sana, Pak. Saya nggak ke sana. Jadi makanya saya nanya Nggak, dulu, Bapak saya setuju tidak bahwa ketetapan Saya ke Allah sana. itu dari awal hingga akhir perkataannya tidak pernah berubah? Setuju? Iya, jadi kalau dibawa ini apa namanya ke arahnya itu tadi kan saya udah jawab ya. Ini menentukan tuh menurut siapa? Menurut utusannya akan dicontohkan. Hmm. Ya, jadi kalau itu Jadi Allah berfirman menurut utusannya, Pak. Ya hari Sabatnya gitu karena itu kan untuk Bani Israel gitu. Ya, Tapi, kita bangun fondasi dulu, Pak. Kita bangun fondasi iya, dulu. nggak apa-apa. Ya, kita fondasi dulu, Pak ya. Jadi menurut dari jawaban Bapak tadi, Bapak secara tidak langsung mengatakan Allah itu menurunkan firman-Nya itu sesuai dengan utusannya ya, Pak ya? Ya, pada kaumnya juga. Oh, sesuai dengan utusan bukan berarti memang ketetapannya dari awal itu sama ya, Pak ya? Maksudnya tuh utusannya itu kan diutus pertama ya menurut bahasa kaumnya, berarti ada kaumnya gitu. Di situ. Oke. Berarti kalau saya tarik ulur, Pak ya, saya tarik ulur nih. Di bawahnya itu. Ya, saya paham. Ya, saya terima. Kalau dibilang kayak Musa misalnya Islam ya, dia kan turun waktu itu kan di zamannya tuh Mesir kuno sedang memperbudak bangsa Israel lah gitu. Jadi cuma sepanjang Quran itu kisahnya itu cuma berputar di sekitar Israel itu. Nggak ke yang lain. Oke, betul sekali memang semuanya ke Israel. Oke, tapi saya balik lagi ke Al-Quran, Pak. Kalau saya tarik ulur nih, Pak, dari rentetan ceritanya, kita ambil aja dari Musa ya, ini kan dari Musa ya. Musa ke Isa mereka masih tetap melakukan hari Sabat. Lalu kenapa ketika iman Bapak datang itu tidak melakukan hari Sabat? Kalau kita mengikuti iman Bapak, Adam adalah Muslim, ya kan? Muslim yang taat. Ibrahim adalah Muslim yang taat. Musa adalah Muslim yang taat. Isa adalah Muslim yang taat dan baginda adalah Muslim yang taat menurut dari keyakinan Bapak. Kalau kita tarik ulur secara timeline, seharusnya hari Sabat itu dari Adam hingga baginda datang itu harusnya tetap terjalankan, Pak. Setahu saya itu yang mulai Sabat itu tuh pas zamannya Musa ya, kalau di Quran ya. Saya nggak tahu tuh apa kisah Nabi Nuh atau misalnya itu ada Sabat, saya nggak ada ya. Tapi gini lah, kalau misalnya itu dibilang apakah kita itu menuruti harinya, saya bilang gini, ada Tuhan itu kan mengutus utusan rasul gitu kan, dan dia itu sebagai contoh gitu kan, sebagai teladan lah gitu. Nah, jadi berhubung saya ini kan hidup di zamannya Rasulullah SAW, berarti saya ikuti apa yang Rasul lakukan atau katakan gitu. Makanya syahadatnya itu kan mengakui ya, bear witness Muhammad is his messenger gitu. Jadi ya, saya tetap itu ikutin yang apapun itu yang hukum seremonial atau hukum sipilnya dari yang untuk orang Israel, karena itu sudah berakhir masanya. Berakhir masanya ya. Oke, saya kunci ya Pak ya, berakhir dari masanya. Jadi begini Pak, kalau berakhir dari masanya, berarti ketetapan Allah dan firman Allah ini berakhir masanya pada saat Musa saja. Isa tidak perlu melakukannya, ya kan? Betul tidak Pak? Ya, untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Ya, oke. Berarti begini Pak, banyak sekali ketetapan-ketetapan. Kalau kita lihat, ini berarti waktu periodik. Tunggu, saya belum selesai. Tunggu, gini. Jadi untuk Bani Israel selesai masanya. Nah, kemudian diutuslah itu Rasulullah SAW itu sebagai utusan untuk semua umat manusia. Gitu. Jadi sudah nggak lagi cuman untuk Bani Israel, tapi untuk semua umat manusia, seluruh bangsa, seluruh ras. Gitu. Seluruh bangsa, seluruh ras ya Pak ya. Sedangkan ini nanti ada hal lain lah Pak ya. Kita merujuk lagi kepada ini. Kalau Bapak bilang ini adalah seluruh bangsa dan seluruh ras, Pak. Ini berarti namanya waktu periodik, Pak. Mulai dari statement Bapak menandakan bahwa
ketetapan Allah ini tidaklah sama satu sama yang lainnya. Kenapa? Karena berubah-ubah sesuai dengan utusan yang dipakai kan. Begitu juga dengan dikatakan begini. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, Pak. Di sini ketetapan Allah ini udah mengatakan kamu, Pak, kamu. Orang-orang yang mendengarkan pada saat itu, bahkan orang-orang yang sekarang ini membaca Quran, Pak. Yang saat ini baca Quran, yang membaca ini bahwa hari Sabat itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, mereka melakukan pelanggaran. Mereka akan dijadikan kera yang hina, Pak. Nah, pertanyaan yang tadi, mulai dari yang kita bangun tadi narasinya, menandakan bahwa satu, Islam tidak melakukan Sabat, karena memang bukan itu waktu periodik mereka melakukan Sabat dari Allah. Berarti menandakan ketetapan Allah tidaklah dari awal sampai akhir tidaklah sama. Dua, memungkinkan bahwa ini hanya untuk Bani Israel dan bukan dari orang Arab, gitu ya kan? Yang harusnya dari kalau kita rentetkan dari awal sekali, keturunan Adam itu adalah orang-orang Israel. Bahkan Ibrahim orang Israel, Nuh orang Israel. Bahkan Lot yang kalian ambil juga itu dari orang Israel. Isa, Musa itu dari orang Israel. Berarti menandakan ini bukanlah iman yang dari awal sekali, itu dari bangsa Israel yang mereka dapatkan ketetapan itu dari Allah ya Pak ya. Itu bagaimana menurut Bapak dari statement saya tadi ini sudah kita bangun ya Pak, sesuai dengan Al-Baqarah 60. Baik, baik saya tanggapi. Tahu nggak itu nama lain dari Yakub itu siapa? Halo? Israel lanjut aja. Ya, tadi saya dengarnya Ibu tadi itu bilang itu Ibrahim, Lut itu orang Israel gitu. Itu bisa dikonfirmasi bagaimana itu? Dari keturunan Ibrahim lah ada muncul Israel Pak. Berarti disinilah menandakan Ibrahim ini memiliki cucu yang bernama Israel. Kalau kita rentetkan berarti sama-sama dari Ibrahim. Nah, sedangkan yang menerima yang baru ini, periodik ini, wahyu periodik ini yang dari Arab ini bukanlah yang dari awal sekali. Kalau kita ngambil ya, kalau kita ngambil dari Israel, berarti bukanlah yang sama, Pak. Nah, menandakan ini berbeda, Pak. Dan bagaimana menurut Bapak tanggapan Bapak dari dua statement saya tadi? Ya, kalau Anda mau bilang Ibrahim Lut orang Israel itu hak Anda ya. Tapi gini lah, saya nggak pernah dapetin ya, seingat saya tuh nggak dapetin itu bahwa Ibrahim atau Lut itu dia itu orang Israel gitu. Itu pertama gitu. Terus kalau mengenai gini ya, mengenai syariat ya, syariat itu kan ada tiga gitu kan, ada syariat seremonial, ada syariat moral, ada syariat sipil gitu kan. Nah kalau Sabat itu menurut saya itu masuk kategori itu yang seremonial. Jadi dipilih hari tertentu gitu di masa itu ya untuk kaumnya Nabi Musa itu alaihissalam sebagai kayak macam gini lah, kayak macam orang Hindu nyepi gitu. Tapi kalau nyepi kan setahun sekali ya. Nah itu berarti yang Bani Israel itu dia seminggu sekali lah. Kalau dilihat arti Sabat itu mungkin Sabtu gitu. Tapi kan gini lah, saya kan udah bilang ya. Jadi kenapa kami Muslim itu nggak lagi tuh menjalani itu prosesi Sabat gitu kan, karena sudah ada yang mencontohkannya gitu. Itu berarti Rasulullah SAW dan hari-hari atau waktu-waktu yang itu yang ijabah istilahnya, yang diterima doa-doa itu ada dicontohkan, misalnya waktu sepertiga malam tahajud gitu kan, ada lagi misalnya pas terakhir sujud gitu, atau hari Jumat. Tapi gini, kalau misalnya dibalikkan ke Anda gitu kan ya, setahu saya itu nggak semua umat Kristen itu ibadah itu hari Sabtu gitu. Itu hari Minggu. Nah itu ikutin siapa ya kalau itu hari Minggu itu? Saya koreksi sedikit.
kuduskanlah hari Sabat itu termasuk salah satu dari 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah itu tidak pernah dibatalkan. Jadi Betul. hukum 10 perintah Allah itu bukan hukum seremonial, itu hukum rohani. Itulah yang digenapi oleh Yesus. Yang tidak kita lakukan adalah seremonial, tetapi 10 perintah Allah itu kekal sampai selamanya. Bahkan dikatakan nanti Yesus datang kedua kalinya, kamu akan masuk ke dalam sabatku, kata Tuhan. Jadi Nabi Anda itu pelanggar hukum Taurat dan membatalkan hukum Taurat daripada nabi-nabi sebelumnya, Pak. Silakan lanjutkan, Mon. Ya, siap. Nah, Pak, ini kalau kita merujuk pada tema tadi, Pak, ya, ini menandakan waktu periodik, wahyu periodik ini tidak sesuai dengan ketetapan Allah dari awal. Kalau Bapak tadi mengatakan setuju bahwa ketetapan Allah dari awal hingga akhir itu sama dan tidak pernah berubah, berarti menandakan ayat ini, Pak, harusnya kalian jalanin, kan? Tapi gugur ketika ada satu nabi datang dengan menggagalkannya. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Apakah benar yang saya katakan atau salah? Silahkan. Gimana ya? Tadi kan saya udah bilang. Jadi saya itu bukannya umatnya Nabi Musa atau Isa, gitu kan? Jadi saya itu umatnya Nabi Rasulullah SAW. Tadi kan saya udah bilang itu kan ada waktu tertentu yang doa kita tuh istilahnya ijabah gitu. Kemungkinan satu dikabulkan gitu. Terus gini, tadi kan itu kalaupun itu nggak diterima dari sisi kalian ya saya nggak maksa ya. Begini, tadi saya ada pertanyaan itu, setahu saya itu kalau nama-nama hari demi Yahudi itu ada tuh nama itu Kiref Syabat gitu kan. Itu hari ke-7 ya gitu kan. Nah, yang saya ingat ya itu nggak semua Kristen itu tuh ibadahnya itu baktiannya itu hari Sabtu gitu. Ada yang hari Minggu gitu. Yang saya itu dapat dari siapa itu hari Minggu itu? Ada yang mau jawab? Pak. Nanti saja Bu. Kita runut dulu dari yang dikatakan oleh Pak Kingpin. Ini Bapak menyalahi An-Nisa ayat 47, Pak. Dikatakan begini, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran. Sesuai yang saya bilang tadi, katanya kamu menandakan pada saat waktu itu, pada zaman Musa yang mendengarkan firman Allah, dan juga kamu yang membaca Al-Quran tadi, Pak, sesuai dengan saya katakan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Dan ketetapan Allah pasti berlaku, Pak. Berlaku, Pak. Dan ini tertulis juga dan diturunkan kepada kalian yang memegang Al-Quran, Pak. Ini bagaimana menurut Bapak? Korelasi dengan Al-Baqarah 65 tadi, Pak. 1 menit. Jadi Islam tidak mengenal hukum Allah sama sekali atau hukum pada hukum Taurat. Tidak terbukti Islam mengikutinya. Terima kasih. Biarkan Pak Kingpin saja untuk menjawabnya, Pak. Ya, silakan Pak Kingpin, bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah Bapak membantah yang dari An-Nisa ayat 47 ini, Pak? Ya, ayyuhallazina utul kitab. Jadi ini merujuk kepada golongan yang selain dari Quran itu. Berarti ini golongan orang yang telah datang pada mereka itu rasul yang membawa kitab, berarti Torah, Zabur, dan Injil. Itu ya, itu pertama di situ. Oke. Cuman tadi saya tuh belum dapat jawaban sih itu kenapa itu Kristen sekarang itu ada yang hari Minggu gitu. Kalau dibilang karena itu sehingga itu kalau Yahudi itu Judaisme itu bisa dijawab, Pak. Itu ada jawabannya di dalam kitab Imamat juga ada. Tenang aja, Bapak. Tenang aja. Kita bisa menjawab di sini. Jawab dulu. Tapi sebelum ke sana, kita kan lagi meranah ke sini, Pak. Kita meranah ke sini. Kalau kita bahas mengenai hari Sabat yang kita nanti jadi dua sebentar arah gitu ini. kan. Nanti ketahuan banget. Nanti ketahuan banget iman Bapak baru gitu loh. Siapa yang tanya gitu.
Ini Makanya kan biar pertanggungjawaban enak dulu, Pak. dua arah. Iya, tenang Ya. aja. Sabar, Pak Kingpin, sabar. Ya udah dulu gitu ya. Iya, sabar. Karena saya Jangan Pertanggungjawaban putus dulu. asa. Iya, yang sabar. ketakutan itu kan yang nggak jawab gitu kan saya udah Sabar, jawab. nanti dijawab, Pak. Tenanglah. Silakan jawab. Ini dulu, Pak. Wahai Itu orang-orang yang telah satu, diberi dua, kita, tiga, Bapak tadi bertakiah ya. jawaban gitu. Nah, gitu. Bentar, Kingpin. Ya, Bentar. saya kan jawab. Saya kan Tarik dari saya nafas, tarik nafas, hembuskan pelan. jawab Ya, enggak? bentar, sabar Bapak. Kenapa Bapak ini takut sekali? Ya, Kita belum ke sana, sabar. Ini selesaikan dulu. ya, tadi saya udah Selesaikan jawab. dulu. Saya Iya. udah jawab. Bapak menjawab, Ya, Bapak sekarang menjawab, jawab dulu yang saya tanyakan. Bapak menjawab dengan membantah Anissa Atau gini, saya 47. perdagang gitu. Makanya saya Jawabannya minta gini, saya Bapak bertanya. multiple choice ya. Saya tidak tahu, saya tahu, saya nggak peduli, bodo amat. Yang mana? Oh, ya udah berarti Bapak tahu dan nggak mau tahu. Bentar, Pak Kingpin, Anda tadi sudah berbohong ya bahwa hukum sahabat itu juga disuruh Allah ditetapkan juga bagi umat Islam. Ini lihat nih, orang yang kami telah turunkan kitab dalam kurung Al-Qur'an Saya tuh. ngomong gitu kok, gitu. Betul. Bagaimana sini supaya gitu. Saya nggak ngomong gitu ya. Kamu tadi mengatakan yang diberi kitab hanya Taurat, Injil, dan Zabur. Buktinya ini Al-Qur'an kok. Betul. Coba tampilkan ayatnya, Mon. Oke, siap. Anissa 47. Nah, itu kenapa hari Minggu gitu? Cuma gitu aja. Atau Billy kayaknya bisa jawab. Nih. Gampang. Di dalam hukum Nggak, Taurat Musa, sebentar, di dalam kitab Taurat Musa, itu yang dikuduskan hari pertama dan hari ketujuh, Pak. Sebentar, Pak Kingpin, saya jawab singkat. Di dalam hukum Taurat Musa, yang disuruh kuduskan itu hari pertama dan hari ketujuh. Kemudian ketika Yesus bangkit dari antara mati itu hari pertama. Dan para murid itu selalu melakukan perjamuan kudus pada hari pertama, yaitu pada hari kebangkitan Yesus. Simpel jawabnya ya. Nah, Jadi ini Musa itu bagaimana? menyuruh bukan hanya menguduskan hari ketujuh, hari pertama dan hari ketujuh. Nanti kita ketunjukkan buktinya habis ini. Bapak jawab dulu nih. Kenapa kalian tidak melakukan kuduskanlah hari Sabat atau hukum Taurat? Ya, silakan Pak Kingpin. Atau dari kalau nggak ada yang jawab. Coba Billy. Gimana sih? Bapak ini sudah dijawab. Bapak itu Bapak baca kitab Taurat nggak? Makanya orang kalau kehilangan kitab Taurat kan jadi on permanen. Di dalam kitab Taurat Musa, Tuhan memerintahkan kepada Musa kuduskanlah hari pertama dan hari ketujuh. Halo Billy, Kemudian di dalam perjanjian baru, ya, dalam perjanjian baru, semua para rasul itu menyatakan, memberikan satu teladan bagi kita. Kamu harus melakukan perjamuan kudus pada hari pertama minggu itu. Makanya kita sampai sekarang liburnya 2 hari, Pak. Sabtu sama Minggu. Bapak tuh ngikutin tradisi Kristen kami. Betul. Sebenarnya bisa Pak kita jawab ini, tapi sebelum meranah ke sana, ini kan temanya ini nih Pak, Al-Baqarah ayat 65. Dan itu berkorelasi pada Anissa yang 47. Bapak yang saya tanyakan itu coba ambil pulpen, coba tuliskan saya gitu. Kenapa itu Kristen itu nggak sama? Ada yang hari Minggu, ada yang hari Sabtu. Itu kenapa? Gitu. Itu ada semua di dalam Alkitab. Nanti dijawab Bapak. Sabarnya. Kehausanmu mengenai Yesus itu bisa kami jelaskan, tenang saja. Tetapi ini dulu tanggung jawab dulu. Karena menurut Al-Quran, di Hud ayat 1 bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang rasanya terperinci gitu loh Pak. Ini emang begitu orang. Nah, Bapak juga yang ngomong coba jawab dulu. Kenapa itu ada yang hari Minggu, ada yang hari Sabtu gitu. Pak Kingpin ini nggak bisa jawab ya, makanya lari ya Pak ya. Itu gimana Pak? Pak, halo, bisa aku jawab? Sebelum gue jawab aja dulu tentang hari Minggu. Itu benar tadi yang disampaikan sama si Mbak Sofiato itu betul. Dan juga dasarnya juga ada di Markus 16 ayat 2. Mereka itu pada minggu pada hari pertama minggu itu datang coba baca deh Markus 16 ayat 2. Bentar. Pak Kingpin. Kalau tentang ini sebelumnya itu dasar kita hari Minggu ya. Tapi kalau tentang hari Sabtu memang ada beberapa yang merayakan Sabat itu Sabtu bukan Minggu. Keluaran 12 ayat 16.
Tuhan menyuruh kita menguduskan hari pertama dan hari ketujuh. Keluaran 12 ayat 16. Di situ kan disebut ya betul. Markus 16 ayat 2 itu kan disebut hari pertama dalam minggu itu ya hari Minggu. Setelah Sabat itu. Itulah hari Minggu. Itulah dasar kita meringati hari Sabat itu di hari Minggu, Pak. Dan tradisi gereja juga seperti itu. Nah, kalau yang tentang Sabtu, ya silakan tanya tuh yang lain. Tapi pada umumnya hari Minggu, Pak. Bahkan disuruh. Tadi tuh saya dengar tuh siapa ya tadi bilang kami soal ibadah tuh hari Sabtu gitu. Berarti itu Pak Kevin bisa menjawab ini dong, Pak punya jawaban lah gitu. Coba dengar yang tadi yang itu hari Sabtu itu. Ya, sekarang begini. Apa emang beribadah tuh hari Sabtu dan Minggu kok? Ya. Bentar. Fahmi, bentar. Fahmi, lo nggak mau dipaksa. Sekarang lo maksa. Emang betul-betul si Fahmi. Jawaban udah dikasih. Kamu jawab dulu ini Anissa 47 ya. Kamu yang diberikan kitab Al-Quran itu kamu harus melakukan hari Sabat. Kalau enggak Allah melaknatmu. Betul. Itu bagaimana Pak Kingpin? Sebab begini Pak, kalau misalkan Islam itu adalah agama Abrahamik atau Ibrahimik ya menurut kalian, seharusnya melakukan hal yang sama seperti yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tadi di Al-Baqarah 65, bahkan berkorelasi di An-Nisa 47, Pak. Nah, sesuai dengan saya katakan tadi, yang di Al-Baqarah 65 dikatakan kamu ini merujuk mereka yang ada di zaman itu dan kalian yang membaca. Saya udah nangkep. Saya udah nangkep. Jadi gini, ya. Tadi kan saya bilang, saya sempat singgung-singgung tentang hukum seremonial, hukum sipil, hukum moral, gitu kan. Itu kan bagian ya. Jadi dari tadi itu Pak Kingpin nggak nangkep sama sekali. Makanya sekarang baru nangkep. Ya Allah Pak, sesak dada jelasin Pak. Ternyata baru nangkep. Elah teman-teman. Udahlah, kecewa saya sama Bang Kingpin. Kan dia pengen belajar. Sabar. Ya, gimana Pak Pami? Ya, oke. Gitu. Jadi kalau misalkan bicara tentang seremonialnya gitu kan. Ya elah baru nangkep. Aduh, balik sebentar. Canda. Lanjut lagi. Iya. Oke. Jadi gini ya, gini ya. Saya itu kesini itu bukannya mau rusuh gitu. Kalau mau rusuh oke, nanti kapan gitu. Kita rusuhan gitu. Kita aja Pak, gak apa-apa. Fahmi, saya bilang jangan bikin training, yang rusuh kagak ada. Gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi ada yang tanya nih, teman listener yang tanya gitu kan, terus ada yang nimpalin gitu. Itu berarti kan dari temennya tuh nggak suka itu yang temennya tuh dapat jawaban begitu. Langsung aja jawab ini. Bagaimana tadi Bapak bertanggung jawabkan statement Bapak tadi. Ya udah aku minta maaf Kingpin kalau aku bilang kamu tell me ya. Sorry. Ya udah lanjut. Enggak apa-apa. Sorry ya. Bukan itu maksudnya gini. Ini kan teman kalian ada tanya. Nah, itu baru mau dijawab itu sudah rusuh gitu. Buat saya itu rusuh gitu. Aku minta maaf potong omongan kamu karena kamu tell me ya, maaf terus ya. Gini ya. Sekali lagi ya kamu kan memang itu orang mulut gitu. Lanjut saja Pak Kingpin, lanjut. Ya, maaf ya. Kalau kamu tell me aku bilang gitu, maaf ya. Ya mulut mama ya saya maafkan kamu. Siap, saya terima hinaannya. Iya. Oh, tadi kamu sendiri yang bilang kamu tuh mama kok gimana? Ya udah. Lanjut udah. Udah puas dengan kita sekarang lanjut ya. Itu kamu mama gitu. Udah Pak Kingpin. Ya udah lanjut ya. Udah puas kan? Tanggung jawab atas statement Kingpin. Silahkan. Gimana nih Pak Kingpin? Kalau dia nggak mau bicara, kita yang bicara. Kasih data nanti. Saya mau share data gitu. Jadi gini teman-teman sekalian, ternyata baru kita ketahui Kingpin ini tell me. Karena dia sendiri barusan bilang ya kalau dia tuh, saya baru nangkep. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan ulang. Dasar Kristen beribadah pada hari Minggu itu banyak banget. Kalau dari saya secara pribadi, Kisah Para Rasul 2, yaitu tepat sekali pada hari Pentakosta turunnya Roh Kudus kepada para rasul, bukan sampai salah tuh gara-gara Kingpin. Pukul 9 pagi. Nah, apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50, yaitu hari di mana
Tuhan pada zaman perjanjian lama bertindak aktif dengan menurunkan hukum Taurat. Hari ke-50 orang Israel keluar dari tanah Mesir. Itu adalah hari Minggu. Nah, dalam perjanjian baru diulang lagi Tuhan bertindak aktif, tapi bukan menurunkan hukum, melainkan menurunkan rohnya untuk menuntun setiap insan agar taat kepada Tuhan, bukan karena takut, bukan karena di bawah hukum, tapi dengan kasih. Karena kasih itu menyempurnakan segala-galanya. Inilah yang tidak dimengerti oleh orang Islam. Karena apa? Karena ibadahnya asal comot-comot. Coba kalau nggak ada hadis, nggak akan mereka namanya sunat itu nggak akan kenal. Gitu. Dalam Quran mengikuti milah Ibrahim. Ibrahim aja di Quran nggak diceritakan kalau dia sunat. Terus apa? Gitu loh. Nggak usah dipertanyakan hal-hal yang seperti itu. Syariat Kristen ini udah terlalu jelas. Intinya itu aja. Malik, ya? di ayat itu ayat perpaduan keyakinan Yahudi dan keyakinan Hindu, di mana kecurigaan mereka bahwa mongkiking itu terjadi karena tidak pelihara sabat. Mongkiking dan si pakai, si kera dan si babi. Jadi kecurigaan itu gara-gara tidak memeluk hari sabat. Sebenarnya mereka itu bukan berbicara kebenaran, cepat tapi sama Sunggokong. Jadilah kamu kerayangina. Si Pak Billy, bentar. Sama babi, jangan menghina cepat kai lu. Yang resen apa nggak capek, orangnya udah pergi nih. Coba deh ngomong atu-atu deh. Ya udah yang intinya udah hilang nih, padahal saya mau nanya mengenai keselamatan. Karena tadi kan sempat dibahas tuh mengenai sabat nih, berarti ada peraturan-peraturan yang dulu udah dilakukan nih, kayak kan dimana kayak tradisi-tradisi ya. Nah, ini Kak Kingpingnya udah hilang, padahal saya mau nanya keselamatan. Bahas aja, tetap bahas di sini. Sebentar. Ini kan Jum buat para apologet Kristen semua ya. Iklan. Ketika ada teman kita Muslim lalu bikin framing seperti tadi lah ya, Kodek sebagai moderator dibilang kagak ngerti bla 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 bla. Nah itu kita sebagai teman itu langsung di-cut. Jangan mereka seenaknya aja bikin framing Kodek lah nggak tahu, saya lah budak, terus Malik lah diapain. Itu kalau saya ada, saya nggak bakalan bikin dia bicara panjang lebar gitu. Jadi kita saling melindungi aja. Ya karena semenjak di Jum Muslim banyak para apologet kita selalu dihujat lah gitu. Tapi di sini kita nggak ngebalas ya, cuma membuat mereka jangan bikin framing gitu aja. Oke, silakan lanjut. Boleh aku kasih vaksin? Boleh, silakan. Oke, ini vaksin untuk ngeri vaksin ini. Wah, dengarkan vaksin ini. Iya, vaksin itu apa sih? Penangkal kan? Nah, ajari semua jemaat, khususnya anak-anak kalian, nyatakan bahwa Tuhan kita berbeda. Mereka akan terus ingin menyamakan bahwa mereka agama yang sempurna. Kita punya Tuhan yang sama. Melongolah kita yang nggak tahu. Ini ku kasih vaksin namanya doktrin ya, doktrin Kristen ya. Doktrin Kristen, vaksin. Itu satu. Tuhan kita berbeda. Kedua, Yesus dan Isa itu berbeda. Itu harus ditancapkan kepada umat Kristen. Kalau tidak, mereka akan berkata, kami lebih mencintai Yesus daripada kalian. Tangkal langsung. Yesus yang mana, bro? Yang lahir di bawah pohon kurma? Yang nggak pakai sandal atau merayap terus? Yang tukang usap seperti Pak Bon? Oh, bukan. Nyatakan dengan keras dan lantang kita punya Yesus yang berbeda. Yesusku bukan Isamu. Ya, vaksin ini dengarkan baik-baik. Jika vaksin ini sudah menancap dalam hati kalian, kalian akan berani mengatakan
Orang yang mengatakan bahwa Yesus, kami lebih mencintai Yesus, itu sudah nama iblis, ya. Langsung kalian sangkal aja. Ya, itu vaksin kedua, ya. Vaksin ketiga, keselamatan, ya. Gak mungkin, gak ngapa-ngapain langsung bisa selamat. Kita harus berbuat baik. Vaksinnya. Yesus Tuhan kami lebih mencintai kami dulu. Lebih menyayangi kami dulu. Sepatutnya kami melakukan itu karena kami telah diberikan dahulu. Kami berbuat kasih, berbuat kasih bukan karena mau minta pahala atau imbalan. Karena Tuhan kami telah memberikannya. Dan kewajiban kami menyalurkan. Dan menyalurkan itu tanpa ada embel-embel. Tuh. Ya. Ketiga, itu ketiga tadi ya. Keempat. Maksudnya banyak kali, jangan banyak, nanti pusing. Ingat ya. 4. Jangan terlupain. Tuhan kita tidak gila disembah. Tetapi Tuhan kita yang diinginkan adalah belas kasih. Camkan baik-baik. Kalau mereka, semua nabi, semua umat hanya bersujud kepada Tuhan. Diperintahkan sujud kepada Tuhan. Tetapi keinginan kata Yesus, aku lupa ayatnya, keinginanku adalah belas kasih. Bukan persembahan. Itulah Tuhan kita. Ya, kalau dikatakan, oh orang Kristen sembahyangnya sekali. Kami 5 kali, kami lebih muji. Ya sudah, ya kau muji. Apa hikmatnya? Tidak ada. Yesus mengajarkan hikmat. Bukan mengajarkan cerdas, pintar bicara, terus goblok-goblokin orang, nyala-nyalain. Enggak. Tuhan itu mengajarkan berhikmat, berbelas kasih. Ya. Jadi yang keempat ini berbeda. Tanamkan dalam jiwa-jiwa umat Kristen, para apologet, khususnya anak-anak kecil, sekolah minggu, karena takutnya mereka lah yang gampang dipengaruh. Paling gampangnya, kami lebih mencintai Yesus daripada kalian. Kami sunat, kami berpuasa, Yesus mau berpuasa. Tidak. Bilang aja, Yesus kita berbeda. Yesus lahir di kandang domba, kau dibawa ke rumah. Ya, selesai. Terima kasih. Shalom. Sedikit saya tambahin teman-teman. Ya. Saya sangat setuju itu apa yang dikatakan vaksin oleh Bro Domba tadi itu, karena saya sendiri ada teman saya nih dari kecil udah aktif dari gereja gitu ya. Jadi waktu ngobrol-ngobrol sama saya di di Facebook, dia ngomong begini, bro nggak usah inilah kan Tuhan kita kan sama Tuhan mereka katanya gitu. Wah saya kaget saya. Waduh, kayak kena halilintar loh saya, kena petir saya bilang gitu. Kenapa? Kamu udah gede begini, udah mau tua begini kok masih bicara begitu sih. Lah kan Tuhan kita sama, buktinya mereka Allah, kita juga Allah katanya. Kaget saya waktu itu. Waduh, kamu ini dari mana aja kamu sudah bilang, kok Tuhan kita sama? Lah iyalah Tuhan kita sama kan, cuma beda ini doang, beda kendaraan katanya gitu. Saya kaget banget. Jadi memang apa yang dikatakan saudara Bro Domba tadi, memang kita harus ajar anak kita biar jangan salah mengerti. Ya buktinya ini. Teman-teman saya juga waktu SMA juga kaget juga saya. Setelah ada WA ini, taunya dia udah meninggalkan Tuhan Yesus. Saya juga kaget. Kok begitu gampangnya ternyata orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Jadi ya memang ya kalau kita nggak ajarkan sama anak kita ya bisa kejebak gitu. Karena kata-kata itu, Allah itu. Nah itulah makanya saya pikir ya, kalau ada ini ya kita punya link ke ini, apa nggak bisa diganti kata Allah itu ya. Karena itu jebakan semua itu, menurut saya ya. Apa nggak bisa diganti dengan Elohim, atau Adonai, atau apalah, Yahweh gitu. Karena dengan kata-kata Allah itu ya semua menganggap bahwa semua agama itu Allah, Tuhannya sama. Gitu. Saya tanggapin aja deh. Saya potong, sorry, brother. Ya, silakan. Oke, silakan. 5 detik.
untuk perbedaan Tuhan, enggak 5 detik aja. Untuk perbedaan Tuhan nyatakan tentang kisah para nabi antara Islam dan Kristen berbeda. Itu aja. Itu bukti bahwa Tuhan kita berbeda. Gak usah balik pakai teologi yang aneh-aneh. Lanjut. Betul. Saya mau nambahin. Oke. Silakan, Bu. Iya, jadi sebenarnya kenapa Vaksin sih ini. banyak, iya vaksin juga, kenapa banyak Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus dengan begitu mudahnya? Saya sih mau mencoba mengkoreksi ya. Karena tadi berkaitan dengan hari Sabat. Kenapa Tuhan memberikan kita Sabat? Pada waktu hari Sabat, itu kesempatan bagi kita berkumpul bersama keluarga, membicarakan firman. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau orang Yahudi pada hari Sabat, itu mereka duduk kepada anak-anaknya, dibacakan firman Tuhan, dibacakan Taurat, kemudian mereka akan memperbincangkan Taurat ini. Makanya Tuhan mengatakan, kamu harus memperbincangkan hukum-hukum Tuhan ini, Taurat ini kepada anak-anakmu, ajarkan mereka, ajarkan. Nah, kebanyakan dari orang tua, ya termasuk orang tua saya juga ya, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, betul nggak? Yang mereka ajarin kan cuman, ya lu jadi anak baik-baik deh, lu kagak usah narkoba, kagak usah macem-macem, ya kan? Pokoknya lu udah gak nyolong, punya kerjaan bagus, cukup. Padahal hari Sabat, itu Tuhan suruh perintahkan kita untuk memperbincangkan firman ini. Tetapi saya pun menemui kesulitan ketika saya mau berbicara tentang firman, tetapi lawan bicara saya tuh gak tahu apa-apa gitu. Karena tingkat kedalaman mereka memahami firman gak nyampe gitu, ngerti nggak? Saya sendiri pun kesulitan. Makanya saya hanya punya beberapa teman rohani, ya kakak rohani, yang kesukaannya sama saya, yaitu membicarakan firman Tuhan. Nah, dengan mereka lah saya kadang-kadang keluar, makan dan sebagainya. 2 jam, berapa jam pun hanya ngomongin tentang firman Tuhan. Hanya ngomongin tentang hukum-hukumnya Allah. Dan itu nggak semua orang memang. Nah, karena keluarga-keluarga ini pertama tidak dibekali, ya, dengan pengetahuan yang cukup, bagaimana mereka bisa mengajarkan kepada anak-anaknya? Mereka menyerahkannya kepada gereja, kepada sekolah minggu. Nah, kita tahu di gereja tidak diajarkan hal seperti ini, yang mendalam. Nah, ini, makanya tadi saya juga nggak heran, Pak. Kalau tadi Bapak mengatakan teman Bapak seperti itu, banyak, Pak. Teman-teman saya pun seperti itu. Nah, inilah gunanya kita berapologetika, mendidik keluarga-keluarga. Ayo, back to the Bible, kita bicara mengenai hukum-hukum Taurat itu yang harus diperkatakan siang dan malam dan direnungkan dan diajarkan itu kepada anak-anak kita dan kepada keluarga. Itu sih sepertinya Pak, masukan saya.